sebelum kita mulai belajar kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 tentang organ gerak hewan, mata pelajaran SBDP, kompetensi dasar 3.1. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang gambar ilustrasi. Sebelumnya, Ibu mau tanya, anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Mari kita pelajari bersama apa itu gambar ilustrasi. Anak-anak, kata ilustrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu illustration, yang artinya gambar, foto atau lukisan. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan isi mengenai suatu teks, bacaan, atau suatu keadaan. Ilustrasi cerita adalah ilustrasi yang digunakan sebagai pengiring dalam cerita pendek, cerita bersambung, ataupun fabel yang terdapat pada buku, majalah, surat kabar, dan tabloid. Salah satu contoh gambar ilustrasi adalah komik. Pastinya anak-anak sudah pernah membaca komik kan? Komik adalah kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jalinan cerita yang bersambung. Cerita pada komik mengutamakan gerak dan tindakan melalui gambar yang dipadukan dengan kata-kata. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Anak-anak, berikut ini merupakan langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat gambar ilustrasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, dan bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Langkah yang kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan juga bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan kita gambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kita dapat mewarnainya sesuai dengan keinginan kita. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberikan warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Untuk mewarnai sketsa tersebut, kita dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan masih pewarna lainnya. Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat gambar ilustrasi. Berikut ini merupakan media yang bisa kita gunakan untuk menggambar ilustrasi. Media yang digunakan yang pertama yaitu ada media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kita dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan juga komputer. Media ini dapat berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang akan kita gunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Media yang kedua yaitu ada media pewarnaan. Media pewarnaan yang pertama itu ada menggunakan pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali, maka kita harus mencari pilihan warna yang sesuai dengan gambar ilustrasi yang kita buat.
Yang kedua ada cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yaitu ada cat air transparan dan juga ada cat air tidak transparan. Anak-anak, untuk membuat gambar cerita, kita harus mengetahui corak gambar dari cerita tersebut. Corak gambar cerita dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik itu dalam bentuk, ukuran, dan juga tata letaknya. Contoh dari realis yaitu seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan corak realis dari lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai. Corak gambar yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritik dan sindiran. Nah, berikut ini bisa anak-anak perhatikan, terdapat satu contoh corak dari gambar karikatur. Corak gambar yang ketiga yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Nah, berikut ini merupakan satu contoh dari gambar kartun. Corak gambar yang keempat yaitu ada corak dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya anak-anak mau menggambar bunga. Nah, di situ anak-anak menggambar objek aslinya tanpa harus menghilangkan ciri-ciri aslinya. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Ibu berikan? Jika sudah paham, berikut ini tugas yang harus anak-anak lakukan. Tugasnya ada dua untuk mata pelajaran SPDP ini, ada KD 3.1 dan juga ada KD 4.1. Untuk tugas KD 3.1, nanti Ibu akan berikan link Google Form pada Google Classroom atau grup kelas. Nanti silakan anak-anak isi jawaban atau soal yang udah Ibu berikan melalui Google Form tersebut. Kemudian untuk KD 4.1, anak-anak silahkan buka LKS halaman 24 bagi yang sudah membeli LKS. Kemudian di situ terdapat perintah supaya anak-anak membuat gambar ilustrasi di buku gambar mengenai cerita kelinci hewan yang lincah. Nah, nanti anak-anak cari dulu ceritanya. Kemudian anak-anak buat gambar ilustrasi dari cerita tersebut. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Sampai sini apakah sudah paham dengan penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan? Jika masih kurang paham, nanti silakan anak-anak chat pribadi ke WA Ibu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak perhatikan dan pelajari dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.